Kemudian yang ketiga, hanya berucap yang mulia. Iya, hanya berucap yang mulia. Tidak berucap yang hina. Iya, mulia. Pengertian mulia di sini bukan berarti orang yang jiwanya jujur nggak bisa marah. Iya, karena orang yang ucapannya mulia itu mungkin saja bisa marah, tetapi pada saat dia marah, ucapannya tetap ucapan yang mulia. Mungkinkah ada orang yang marah tapi dengan kata-kata yang mulia? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Iya, seorang istri marah sama suaminya, tapi marahnya begini Bu, dan mudah-mudahan nanti kalau ibu merasa perlu untuk marah, mudah-mudahan saya tidak merasa perlu ya. Tapi kalau semisal ya, merasa perlu ini suami nggak mau berubah, ini udah saatnya saya marahi. Marahlah dengan kata-kata yang mulia. Bapak bisa duduk sebentar saja. Saya berdoa mudah-mudahan Allah kuatkan Bapak sebagai suami, sebagai pemimpin di rumah tangga ini. Kenapa saya berdoa seperti itu Pak? Karena Bapak saya lihat sudah mulai melupakan tugas Bapak, kewajiban Bapak sebagai pemimpin di rumah tangga ini. Coba lihat baik-baik betapa Bapak sering meremehkan kami, istri, anak-anak, menganggap kami ini sama seperti tiada, tidak pernah berapa. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Bapak? Saya kasihan kalau Bapak tidak berubah. Karena itu saya berdoa mudah-mudahan Bapak segera berubah menjadi teladan terbaik bagi kami semua. Itu terasa nggak ada getaran marah pada diri istri? Ada. Tetapi mulia nggak kalau marahnya seperti itu? Apalagi kalau sudah selesai mengungkapkan isi hatinya, si istri dengan lembut mengatakan, Bapak malam ini kan belum makan, mau ibu buatin apa? Itu marah tapi dengan mulia. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah orang-orang yang jiwanya jujur, hanya berucap dengan ucapan yang mulia. Dan bukti dari kejujuran ya, jiwa yang jujur adalah pada saat dia mendengar kata-kata yang tidak mulia. Bagaimana kalau seandainya jiwa jujur mendengar kata-kata yang tidak mulia, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, yang membentak, yang galak? Apa yang diucapkan oleh jiwa-jiwa jujur? Yang akan diucapkan oleh jiwa-jiwa jujur adalah doa, Ya Allah, teteskan embun kasih sayang-Mu untuk beliau, agar beliau bisa lebih ramah, agar beliau bisa lebih santun, agar beliau bisa lebih lemah. Itu yang akan diucapkan oleh jiwa-jiwa jujur ketika dia mendengar kata-kata yang tidak mulia, kata-kata yang penuh dengan penghinaan. Ya, tapi kalau orang jiwanya tidak jujur, ya, mendengar orang yang kata-katanya kasar, biasanya disikapi dengan apa? Ini orang ngomong nggak pakai otak, kasarnya begitu sama anak. Dia mengkritik orang yang kasar, pada saat yang sama dia juga berlaku kasar. Dengan dia mengatakan ini orang apa nggak punya otak, nggak ada bedanya. Jadi itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa jujur. Karena orang-orang yang berjiwa jujur, dia tidak akan pernah menjadikan keburukan orang sebagai alasan bagi dirinya untuk berbuat buruk. Ya, karena sesungguhnya seburuk apapun orang, dia tidak suka kalau keburukannya dijadikan alasan bagi orang lain untuk berbuat buruk sebagaimana dia. Ada orang marah, kita juga marah. Kemudian kita bilang, saya marah karena Anda marah. Dia terima nggak? Nggak terima. Itu artinya orang buruk pun tidak mengizinkan keburukannya menjadi sebab bagi
bagi orang lain untuk berbuat buruk seperti dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini ciri jiwa jujur yang ketiga. Yang keempat, hanya bertindak yang terpuji. Iya, hanya bertindak yang terpuji. Inilah ciri jiwa yang jujur. Bisa dilihat dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia tindakan, apa yang dia lakukan. Tidak lebih dari benar, baik, mulia, dan terpuji. Dan semuanya itu menjadi ciri bagi jujurnya jiwa seseorang, di mana setiap kita sesungguhnya lah memang hanya menginginkan kejujuran dalam hidup ini. Ya, sekali lagi hanya menginginkan kejujuran, tidak menginginkan kebohongan atau kedustaan. Sebagai bukti, ya, kita masuk ke simulasi sekarang. Ya, simulasi yang pertama untuk para akhwat dulu. Ya, para akhwat sudah siap? Ya. Simulasinya adalah seandainya dalam waktu yang bersamaan saudari dilamar oleh 3 orang. Kira-kira saudari akan memilih yang mana di antara 3 orang ini? Ini untuk menggambarkan bahwa seperti apapun kita hanya menginginkan kejujuran. Kita akan jujur. Mari kita buktikan. Nanti kita tanya apa pilih yang mana. Ini yang pertama. Iya, dia orangnya kaya, perhatian, gaul, tidak tampan, malas beribadah. Ini laki-laki yang pertama. Nggak usah langsung milih, nggak apa-apa itu, malas ibadah. Sedikit nanti juga bisa diperbaiki. Belum selesai, ini baru 1. Yang kedua, Sami, Halim, pendiam, orang romantis, miskin, jujur. Ini yang ketiga. Banyak kalau milih, harus milih salah satu, kalau enggak ya enggak nikah. Dan yang ketiga, tampan, keren, bling-bling. Tahu kan bling-bling? Tahu lah. Romantis, suka berbohong, mau enak sendiri. Jadi yang mana? Pilih yang mana? Dengan asumsi kalau nggak milih ya nggak nikah. Yang pilih 1 angkat tangan. Nggak ada. Yang pilih 3 nggak ada. Kalau 1 dan 3 nggak ada, berarti semuanya pilih. Itu kan menunjukkan bahwa jiwa kita jujur, hanya menginginkan kebaikan. Nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa kurang romantis, nggak apa-apa pendiam. Iya, kan kalau pendiam, kalau diajak ngobrol kan mesti ngomong juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini menggambarkan bahwa kita semua menginginkan kejujuran. Itu bagi para akhwat. Sekarang kita menengok para ikhwan. Tentunya bukan pernikahan. Kasusnya adalah saudara jadi panitia pembangunan masjid di sebuah pesantren. Iya. Nah, biayanya lumayan besar, miliaran. Sehingga sangat berharap ada dana masuk. Iya, miliaran. Sampai berapa? Amir Masjid Mardiah 10 miliar ya. Masjid Mardiah kan direhab dengan dana 10 miliar. Nah, ini panitianya barusan datang nih, pas betul. Nanti kita tanya beliau pilih yang mana. Dalam waktu bersamaan ada yang pengen nyumbang. Iya. Nah, ini sumbangannya. Yang pertama ada yang nyumbang 500 juta. Tapi bandar judi mau nyumbang untuk Masjid Mardiah.
Deposit yang lain yang kita jadi panitia. 2, 100 juta US dollar dari pengusaha bir. 3, 100.000 dari jamaah pengajian. 4, 471 juta dari koruptor. Kemudian yang terakhir, nah dibaca aja sendiri. Kira-kira kalau ada peluang sekian banyak dana, kita mau ambil yang mana? Ambil semuanya? Kalau ambil semuanya, maka kita bertanya pada jiwa kita, tenangkah kita ketika mengambil dana dari orang pertama? Pasti nggak bisa tidur. Kalau jiwa kita betul-betul jiwa yang jujur, jiwa yang hanya mau melihat yang baik, mendengar yang benar, ya, berucap yang mulia dan bertindak yang terpuji, nggak bisa tidur pasti. Iya, kenapa? Karena saya menerima sumbangan dari bandar judi. Iya, termasuk juga dari pengusaha bir, dari koruptor. Gimana nanti kalau dia dijadikan tersangka, kemudian di pengadilan terungkap, iya, ya korupsi 1,5 miliar, kemudian dia bilang 471 jutanya saya sumbangkan untuk Masjid Mardiah. Pasti kita nggak mau. Yang terakhir juga tidak. Kalau begitu, kita melihat apa menerima ya? Berarti yang kita lihat bukan besarnya, tetapi kebersihannya. Itulah jiwa yang jujur, suka dengan segala yang bersih. Kita akan pilih 100.000. Loh kok ngambil 100.000? Yang ada itu kalau dijumlah lumayan tuh, jadi berapa miliar. Tapi dengan tegas jiwa yang jujur akan menolak, karena jiwa yang jujur hanya menyukai yang bersih.